Businessman Opinion. Baik, mitra bisnis, sejumlah penegak hukum yang mengklaim telah menyelamatkan puluhan bahkan ratusan triliunan hasil pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini. Namun banyak netizen yang menanyakan, kemana hasil penyelamatan uang negara itu? Kenapa Indonesia masih aja kekurangan uang? Sehingga masih terus berhutang dan mengintensifkan pajak untuk program-programnya. Apa komentar Anda, mitra bisnis? Di line telepon 50918877, WhatsApp call di 0816924 Kalau menurut saya, kalau memang benar pemerintah sudah menyita semua hasil korupsi dari koruptor, mereka kepada rakyat harus terbuka, penuh kejujuran, dan tidak ada harus transfer kepada rakyat. Jadi kan mereka semua selalu berkekurangan. Semakin hari rakyat dikejar-kejar pajak dan lain-lain. Nah, itu uang kemana? Begitu banyak triliunan yang mereka ambil oleh para koruptor. Seharusnya kan harus bayar untuk hutang dan lain-lain, dapat terbayar, kebutuhan-kebutuhan APBN. Nah, itulah ketidakjujuran pemerintah kepada rakyat, sehingga rakyat sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah. Dari dulu hingga sekarang tidak ada kepercayaan masyarakat. Demikian menurut saya. Ya, pemerintah dalam hal ini harusnya ini ya, jangan berdiam diri. Saya lihat ini beberapa permasalahan yang cukup besar ya. Rata-rata kan dari pemerintah, namun tidak berusaha untuk dilakukan klarifikasi atau setidaknya memberikan jawaban yang yang benar lah. Misalnya yang royalti juga demikian, royalti lagu ya. Terus yang kedua ini sekarang muncul lagi seperti yang begini, bahwa sudah menyita, sudah ingin menyelamatkan uang negara ratusan triliun atau berapa. Ini kan menjadi pertanyaan bahwa kalau uang sebanyak begitu sudah disita, itu kan menjadi asetnya negara. Asetnya negara itu bisa berupa uang tunai, bisa berupa rupiah, dolar, Singapura dolar, USD, ataupun bisa berupa juga tanah, berupa aset. Tapi itu kan semua masuk menjadi kekayaan atau asetnya negara. Tidak apa-apa, kan hanya perlu ditunjukkan saja bahwa ini uang tunai yang kita sita itu dari misalnya sekian puluh triliun atau ratusan triliun itu uang yang kita sita berupa uang tunai sekian, ini sekian. Kan tidak apa-apa. Rakyat kan sebetulnya hanya ingin mengetahui seperti itu saja supaya rakyat tidak merasa bahwa seolah-olah negara ini membohongi dia gitu kan. Jadi ini sudah menjadi semacam hal yang agak besar secara nasional, tetapi pemerintah dalam hal ini diam seribu bahasa, tidak berusaha untuk menanggapi atau menjawab. Apakah pemerintah merasa bahwa ini tidak perlu ditanggapi, berita-berita begini mah nggak ada artinya, tidak perlu ditanggapi, tidak benar itu. Kalau tidak benar, artinya negara kan memang menyita sebanyak begitu asetnya. Kalau begitu, artinya kan ada pemasukan tambahan dari negara di luar pajak, sehingga pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri kan tidak usah segitu besar lagi. Malah tahun depan mau pinjam lagi sampai 700 triliun. Dan setahu saya itu tahun ini mau bayar bunga saja sudah 600-700 triliun juga. Jadi terus mau intensifkan pajak, penerimaan pajak segala macam, pajak, royalti dan macam-macam lah. Jadi ini tidak sinkron, dan tidak sinkron ini itu tidak ada upaya dari pemerintah untuk menanggapi atau menjawabnya, mengklarifikasinya kepada rakyat. Sebetulnya kan pemerintah juga ada tugas dan tanggung jawab, kewajiban untuk memberikan penjelasan yang transparan, lalu juga bisa diterima oleh akal sehat, berupa apakah Menkyu atau siapa itu, ini dana yang kita terima uang tunai sekian, emas sekian, ya, terus dolar sekian.
asetnya berupa tanah sekian, ini sekian, ini sekian, sekian. Oh ya benar, rakyat merasa benar. Itu kan hal yang gampang. Yang penting mau transparan saja, mau bertanggung saja. Jangan berkuar-kuar bahwa seolah-olah sudah sita sekian dari koruptor, tapi di atas kertas saja. Ya, hanya untuk hanya untuk basa-basi saja kepada rakyat, itu tidak perlu. Seolah-olah ada prestasi, sebetulnya tidak ada prestasi. Itu kan pembohongan namanya. Pemerintah, pemimpin tidak boleh berbohong kepada rakyat. Demikian, terima kasih. Iya, kalau terkait dengan korupsi sih berkait lagi fungsi KPK kan dilemahkan ya. Terus yang kedua, undang-undang perampasan aset juga tidak pernah disahkan oleh DPR gitu. Sehingga kan uang negara itu kan nggak bisa disita gitu ya. Artinya sebenarnya ada beberapa opsi ya. Artinya kalau memang ada orang korupsi, dia harus mengembalikan semua uang negara plus semacam penalti gitu. Selain ada hukuman, misalnya hukuman badan atau hukuman lainnya, karena dia kan udah melakukan istilahnya kecurangan bagi negara gitu. Cuman itu kan belum dilaksanakan, sehingga misalnya biaya operasional KPK yang tinggi dengan pengembalian aset itu juga plus minus gitu ya. Artinya belum optimal lah untuk membiayai negara. Di sisi lain, program-program pemerintah ya, dari sejak era Jokowi dan juga Presiden Prabowo ini lebih bersifat politis ya, dan untuk kepentingan istilahnya bagi nama presiden itu sendiri. Artinya gini, misalnya kayak proyek infrastruktur kan nggak semuanya efektif gitu ya, dan itu dia hutang, dan hutang itu kan meningkat ya sejak dari zaman Jokowi sampai sekarang kurang lebih kalau yang saya baca datanya sih 2 kali lipat gitu ya. Sehingga itu kan luar biasa, harus dikembalikan ke depannya. Bayar bunga utang pun juga sampai triliunan gitu kan. Nah itu artinya pemerintah melakukan program-program yang tidak efektif gitu, membebankan keuangan negara. Sehingga nanti masyarakat ke depannya yang menanggung beban utang tersebut gitu. Nah, artinya pemerintah harus lebih bijak gitu ya dalam memberikan program-program kebijakannya. Misalnya contohnya yang terakhir ini kan MBG kalau menurut saya nggak penting ya. Kalau memang misalnya ada anak yang stunting, keluarga nggak mampu, ya ciptain dong lapangan pekerjaan, bangun industri. Barang-barang misalnya barang-barang import ya, yang tadinya import kita ciptakan barang tersebut kita produksi di dalam negeri. Nah di situ kan pemerintah akhirnya memiliki income generating ya, artinya memiliki kemampuan. Contohnya nanti misalnya kalau itu anggaplah BUMN, dia menghasilkan dividen, ya kan, yang bisa dibagi ke pemerintah. Yang kedua itu menghasilkan pajak, ya kan, usaha kan tentunya yang untung tentunya ada beban pajak yang bisa mensupport keuangan negara. Dari situ baru pemerintah membuat kebijakan yang positif gitu ya. Artinya karena dia memiliki kemampuan untuk mengenerate income gitu, baru dia bisa membiayai program-programnya dengan baik. Kalau semua mengandalkan hutang ya, kalau dari segi financial management ya, atau istilahnya government financial management, itu nggak positif. Artinya negara bisa nanti ada kemungkinan default, nggak mampu bayar hutang gitu ya. Nah, ada juga negara yang istilahnya bangkrut ya, kayak contohnya dulu Yunani kan, waktu krisis dulu kan. Artinya jangan sampai Indonesia itu terjadi seperti itu. Artinya kembali lagi, pemerintah ya dia harus bisa ya, nggak hanya dari sudut perpajakan dia intensifikasi atau ekstensifikasi, tapi dia harus menciptakan tadi membangun industri dalam negeri, sehingga tadi kan ada income generatingnya, dan akhirnya nanti ke depannya berdampak positif ya bagi kesejahteraan masyarakat dan juga bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan gitu. Baik. Gini bro, Nah, kalau duit korupsinya buat miara gundik, gundiknya punya anak, anaknya disita dong. Kalau gundiknya dikuliahin, yang disita ijazahnya dong bro. Itulah kenapa kagak pernah dapat balik duitnya. Kalau gundiknya dibeliin makeup, masa makeupnya disita bro. Nah, sekarang gini, kalau yang namanya korupsi 2 triliun yang disita itu cuma berapa ratus miliar aja bro. Dan tadi tuh baca sejarahnya tuh ya bro ya,
korupsi 10 triliun, disita 10 triliun, kagak ada bro. Cari putusan pengadilan, sampai bongkok juga bakal ketemu lo bro. Iya. Nah, itu udah ngejawab. Kalau masalahnya kurang aja mulu kan, kata lu kan tadi kan, ya enggak? Nih, kalau zaman dulu jumlah menteri sama ASN tuh se-RT banyaknya. Kalau sekarang banyaknya sekecamatan, bro. Lu bayangin duit habis buat gaji mereka semua, bro. Iya. Kapan ini negara mau bangun? Kapan negara mau cukup? Lah yang sawer mereka aja relawan lah, enggak? Nah, sekarang gini. Atau duit disita nih, ya enggak? Disita, balik ke kas negara. Habis itu dikorupsi lagi, habis lagi, bro. Lingkaran setan. Dia. Jadi bisa jawab lu, bro. Iya. Udahlah. Oke. Ini juga ke mereka lagi yang menikmatin gaji dari negara. Kalau gua bilang mah, bro, ya enggak? Duit setan dimakan jin. Iya, betul. Jadi percuma lah mau ngomong apapun ya negara kita. Kalau mau lu nih istilahnya kalau bener mau berantas korupsi sama aja lu percaya singa itu bunyinya mengiung ya. Kagak akan kejadian dah, percaya sama gua. Karena korupsi itu dipelihara. Mau tahu contohnya, bro? MBG, lu bakal meledak, lu percaya kata gua dah hari ini. 300 triliun, kalau kagak bolong, kagak mungkin di Konoha. Makasih, bro. Jangan kayak kejaksaan. ngomongnya udah sita, padahal sitanya berapa kita kagak tahu. Nah, itu dia. Itu dia. Itu cuma jualan ke imaging aja, imaging. Ke media, wah seolah-olah udah benar, sampai ditunjukin tuh kemarin uang tunai satu T kan, betul, sampai jejer sampai ke dari Gajah Mada sampai ke Sing tuh duitnya. Iya Pak, bisa buat bangun rumah kontrakan tuh duit Pak disusun-susun. Iya, lagian ngapain duit tunai dijejerin gitu? Orang tolol, cuma buat nunjukin aja gua udah kerja ya. Jangan macam-macam lu ya. Padahal nego semua. Coba kita taruhan yuk. Bisa kali bisa ketangkap nggak? Nah, bro. Halo. Lu ketawa doang. Nah, gimana Pak? Taruhan kecil-kecil aja. Jadi inilah itu cuma sudah sedemikian rupa ya, kita ini negara sudah dibikin seperti bayangan ya, tendangan tanpa bayangan. Ya, jadi padahal nendang tapi ngomongnya enggak. Gitu loh. Ya, itu rakyat lagi banyak PHK dibilang ekonomi itu naik 5,12%. Padahal semua dosen, semua ekonom ngomong ini nggak punya basic, hitungnya dari mana? Iya. Nggak ada ngomong, cicing wae. Ya kan? Mestinya Bu SNI itu keluar dong. Ini gua hitung bener ini, atau suruh orang BPS dong debat di depan TV gitu. Itu dasar perhitungannya kenapa? Iya. Karena semua unsur komponennya itu nggak menunjukkan ada kenaikan. Iya. Ya, purchasing manager index turun. Ya, spending government juga so-so lah. Nggak ada yang naik. Yang naik cuma dia beli alusita. Ya, consumer spending juga nggak ada. Ya, masyarakat udah lagi bokeh. Betul. Mau belanja. Ya. Kemudian investasi, siapa yang masuk ayo? Iya. Ada nggak yang masuk? Kan bingung. Neraca perdagangan yang begitu-gitu doang. Yang menang dikit ya, 3M lah, 3M 2M gitu ya tiap bulan. Gitu doang. Naiknya dari mana? Dari langit. Nggak jelas tuh. Ya, oke Mas. Ya kita harus dada aja bang. Ya. Makasih. Saya sih bisa maklum ya kalau banyak orang yang mempertanyakan itu hasil sitaan itu uangnya pada kemana. Jadi ini saya jelasin, di setiap tahun laporan dari
Kementerian Keuangan itu ada yang namanya PNBP, pemasukan negara bukan pajak. Ya. Nah, pemasukan negara bukan pajak PNBP itu ada yang dari dividen, ya termasuk sitaan negara dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan lain-lain. Ya, jadi itu penjelasannya, tolong dicek. Tapi memang kalau itu kan hasil sitaan yang beberapa bulan yang lalu, pasti laporannya ya tahun depan, ya. Laporan 2025 itu untuk pembukaan 2024, ya. Jadi itu informasi untuk masyarakat. Jadi yang namanya hasil sitaan berjumlah, katakan ya misalnya 1.000 triliun. Apakah semua berupa cash? Belum tentu. Ada yang berupa rumah, ada yang perhiasan, ya, dan lain-lain, termasuk mungkin tadi ada yang ngomong selingkuhan ya. Bener. Nah, itu kan harus dilelang. Aduh, selingkuh aja dilelang, Pak. Itu kan semua harus dilelang dan itu membutuhkan waktu. Ya. Nah, perkiraan harga misalnya nih, oh rumah ini perkiraan harga 10M. Tapi mungkin pada waktu lelang nggak bisa terjual dengan harga tercapai 10M. Ya. Dan itu pun juga membutuhkan waktu. Nggak serta-merta misalnya dalam waktu 2 bulan, 1 bulan, atau 1 tahun itu bisa langsung terjual. Ya, jadi tapi itu masuk dalam pemasukan negara. Tapi belum tahin. Ya, jadi masyarakat saya lihat memang mengalami distrust yang cukup berat pada negara. Ya, negara ya. Karena saya lihat banyak juga yang institusi negara bukan pemerintah, tapi memang saat ini yang diserang adalah pemerintah. Dan menurut saya apa yang terjadi saat ini itu sebetulnya adalah akibat. Ya, ini adalah penyebabnya adalah bertahun-tahun yang lalu. Akibatnya sekarang. Masalah pajak lah, masalah katanya ada pemborosan lah. Kemudian masalah korupsi lah. Korupsi kan bukan terjadi 6 bulan terakhir, enggak. Tapi udah lama memang. Ya, Ya, sudah lama. Ya mungkin ini bisa dikatakan gampangnya nih ya, kesalahan pengelolaan negara yang berlarut-larut sudah puluhan tahun. Ya. Nah, kita masyarakat tugasnya apa? Jadilah masyarakat yang baik. Kalau kamu harus bayar pajak, bayarlah pajak yang benar. Ya. Kemudian kalau memang kamu harus melakukan A, lakukanlah dengan benar. Jangan melawan hukum. Itu intinya. Hukum kan dibolak-balik, hukum bisa dipermainkan. Ya memang kita melihat seperti itu, banyak sekali oknum yang mempermainkan hukum. Tapi mulailah dari diri kita sendiri untuk mematuhi hukum. Mempermainkan seperti itu. Jangan korupsi, jangan menyuap dan seterusnya. Apalagi punya selingkuhan, itu kan melanggar hukum ya Om ya. Ya, Ibu cuma mau komentarin ini aja nih, mereka-mereka yang sudah sedikit frustrasi ya, karena tiap hari disuguhin vitamin kortisol ya, marah-marah. Ada yang bilang katanya tendangan bagi ibu tendangan si buntung, Beni lebih tepatnya seperti lirikan si buta, bisikan si gagu, seperti itulah. Jadi memang masalahnya pemerintah kita memang tidak mau tadi yang minta supaya pemerintah benahi ini itu. Wah, jangan harap banyak deh ya. Makanya yang penting kita harus berjuang saja. Selamat sore, bro. Yoi, Pak Heri akhirnya masuk juga. Sebenarnya gua gak mau masuk sore ini, bro. Kenapa? Cuma tadi dengar ada sitaan selingkuhan, saya ikutan juga deh. Itu yang paling susah dilelang. Ini tuh dari Pak siapa tuh lelangnya kapan itu? Kita ikutan gitu deh. Gak dapat perasaan deh, selingkuhnya juga boleh deh. Oke, dilanjut. Aduh, capek deh ceritanya gini lagi. Tapi saya pikir tadi Pak siapa itu cukup make sense ya. Sebenarnya pemerintah itu perlu mengklarifikasikan
sitaan. Nah, penegak hukum udah bilang uang sitaan kita meminta gini-gini, ya Menkyu harus klarifikasi. Jangan juga ya sekedar tunggu masyarakat membaca di media. Uang itu kan juga nggak ini kan, mungkin ada tertentu, tapi kalau diklarifikasi kan baik juga. Ini mencerminkan kalau pemerintah bekerja. Karena sampai ini kan kita melihat antara angka yang tertangkap korupsi lah, itu kan udah triliun, ribuan triliun, ya dong? Iya. Gimana kita mau tahu yang katanya hasil sitaan hanya 20 M, mungkin 1 triliun, 2 triliun, kan nggak sebanding. Tadi dikatakan ada sitaan dengan bentuk aset. Aset dijual berapapun belum tahu. Tetap kata kuncinya bro, itu RUU perampasan aset. Baik sama pengaturan uang karta itu harus dieksekusi. Iya, setuju. Iya, setuju. Itu harus dieksekusi. Kalau ada partai politik yang nggak mau, yuk lanjut karena yuk punya chip. Berikan tugas khusus kepada wapres Anda untuk melakukan itu. Penegakan hukum, kasih tugas khusus. Kalau Pak Prabowo kecurigaan masyarakat akan semakin mendalam. Iya. Ini hampir 1 tahun. Masyarakat akan terjadi distrust terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Ditugaskan. Kalau kementerian nggak sanggup, wakil Anda untuk eksekusikan. Saya selalu mengatakan dulu ada Jokowi sama Ahok. Gubernur sama wakil luar biasa tegasnya. Dan gubernurnya sih lihat-lihat aja. Yang penting senada searah, pasti bisa. Yuk kita tunggu Pak Prabowo seperti apa. Siap, kita dukung pastinya Pak. Ratusan triliun. Kayak di TV cuma 1 triliunan deh ya. Oh, berapa ya? 1 triliun aja udah segede gitu. Sebalok gede. Kalau ratusan kali 100 itu mau berapa gudang gitu loh. Saya nggak tahu itu maksudnya 100 triliun, puluhan triliun itu di mana duit itu gitu loh. Dan kalau korupsi aja dari yang bensin itu aja udah 1.000 triliun. Ya kan? Jadi mau gimana bilang lebih gede gitu loh. Saya nggak ngerti juga. Nah itu saya tadi dengar Benik ngomong. Kan kebanyakan bank itu kan diserang tuh. Kayak diblokir. Nah itu yang terakhir ada yang ekonom bilang ambil 51 saham BCA gratis gitu ya. Ini kenapa ya? Kok kayaknya ada sinyal mereka ini mau bikin sahamnya jatuh gitu. Jadi entar bisa dibeli murah atau gimana? Kayak Trump aja gitu kan. Dia bikin huru hara, sahamnya murah semua, diborong sama dia, entar mungkin gitu ya kali. Dan antara itu mungkin maksudnya gitu kali. Bikin isu-isu nggak sedap, orang pada jual, udah itu dibeli murah, udah itu berharap naik, langsung dapat easy money gitu, gimana gitu. Ini ada indikasi-indikasi gitu. Karena yang bisa melakukan ini kan cuma orang yang punya kekuasaan gitu. Dia bisa bikin isu-isu seperti itu. Gitu aja. Memang hal pertama ya, pemerintah itu seringkali memang klaimnya kan selalu bagus, bagus, tapi kenyataannya nggak ada kan, nggak kelihatan gitu. Atau memang ada gitu loh, tapi nggak bisa dibuktikan keberadaannya kan, begitu kan biasanya. Ada dan tiada. Nah, memang tahu pemerintah tidak menjelaskan di mana adanya, kita juga nggak tahu, hanya mereka yang tahu. Kalau tanya sama rumput bergoyang pun tidak bisa kan, nggak tahu. Rumput yang bergoyang pun pasti nggak tahu kalau gitu kan. Hanya pemerintah dan pejabat-pejabat tertentu yang tahu. Cuman yang saya itu selalu khawatirkan ya, di Indonesia ini seringkali banyak hal itu kan sering ada perwakilan tuh ya. Contoh misalnya CSR kan, CSR itu kan dana BI gitu ya, yang mestinya mungkin dana sosial harusnya ya, untuk rakyat, betul, untuk rakyat kan. Nah tapi kan akhirnya jatuhnya ke wakil rakyat, ada yang wakili. Nah yang wakil rakyatnya yang dapat, rakyatnya nggak dapat, wakilnya yang dapat. Nah
takutnya hal-hal uang gede-gede gini wakilnya yang dapat, wakil rakyat yang dapat, atau yang mewakili rakyat yang dapat. Kita nggak tahu dia di mana sebenarnya, yang nggak dapat apa-apa, gigit jari gitu, rakyatnya gigit jari. Nah ini yang menyedihkan. Nah, makanya kalau bilang sih harusnya pemerintah harus lebih transparan mengenai dana-dana yang katanya diselamatkan itu sebenarnya apa sih, di mana gitu loh. Nilainya yang katanya 100 triliun tadi. Apa benar 100 triliun? Ya, soalnya jangan sampai itu nilai yang sifatnya hanya angan-angan menyelamatkan. Misalnya gini, oh ini potensi kerugian misalnya 300 triliun. Kan cuma potensi. Setelah itu orangnya ditangkap, potensinya hilang. Katanya selamat. Yang mana yang selamat? Kan potensi yang selamat. Nah itu dia. Jadi banyak hal yang memang menurut saya ini kadang-kadang tidak jelas. Dibikinlah seperti di blow up. Oh ini berhasil. Yang nanti ditanya yang berhasil yang mana? Potensi kerugiannya tidak jadi rugi. Nah itu kan repot banget gitu ya. Nah itulah. Makanya menurut saya kita memang harusnya pemerintah yang lebih membuka, transparan dalam hal seperti ini, bahwa memang ada uang yang real yang diselamatkan atau memang tidak gitu loh. Jangan sampai hanya angan-angan doang gitu lah, saya kira. Ini nggak ada habisnya kayaknya kayak gini ya. Sebetulnya kan kalau pemerintah mau beneran transparan gitu ya. Oke, APBD tahun ini sekian, tapi negara cukup mengeluarkan hanya sekian, karena sudah dibayar oleh uang koruptor sekian ratus triliun. Nah kan itu kan rakyat juga seneng ya. Berarti anggarannya dikurangi karena dapat dari suntikan koruptor. Tapi sampai tahun 2030 kayaknya juga nggak mungkin ya. Gitu ya. Jadi yang ada ya begini, istilahnya nanti itu kayak toko IKTP lah ya. Nah kan udah ketahuan tuh sekian triliun ya. Ya jelas aja bisa keluar karena ya itulah uangnya ke situ-situ juga hasil sitanya ya kan. Remisi. Jadi nggak, yang rakyat itu kebagian apanya? Cuman kebagian beritanya doang Mbak Mary. Diselamatkan sekian, tapi wujudnya nggak ada. Itu Mbak Mary. Ya negara begini, kita tunggu aja nih hasilnya kayak apa nanti akhir pemerintahan. Katanya tanggal 25 mau ada pergerakan. Apa iya bisa membantu, mudah-mudahan nih bisa menyuarakan yang belum tersuara. Dengarnya katanya sih kita udah terkumpul ratusan triliun. Seneng ya? Seneng banget, banget. Saya rasa duitnya nggak tahu kemana ya. Kita masih kekurangan uang, pajak dinaikin. Kedua, apa mungkin itu kan kasihan ya. Kemarin saya lihat gaji DPR per hari naik 3 juta. Joget-joget DPR-nya, anggota DPR-nya. Lihat saya lihat tuh Eko Patrio, Uya Kuya. Itu aduh, itu benar-benar miris sekali. Itu baru benar-benar menari di atas penderitaan rakyat. Wakilnya yang kaya raya, bosnya yang rakyatnya kere semua. Kurang makan. Aduh, sedih sekali lihatnya. Jadi saya nggak ngerti juga itu duitnya kemana ya. Triliun-triliun ngomongnya enak, tapi dananya nggak tahu alokasi kemana. Akhirnya masih sengsara. Kita punya, katanya kita juga udah ambil Freeport. Kita punya nikel salah satu terbaik di dunia. Tapi kok nggak kelihatan ya dananya? Yang dipajakin rakyat terus. Kayaknya kayak duit tuh yang keambil tuh kayak jadi uap semua. Jadi hujan sekarang. Saya bingung, makanya kadang-kadang nggak ngerti. Dia orang boleh berbangga, oh kita udah ini, tapi hasilnya apa? Kemana alokasinya? Nggak jelas, ya sebutin aja. Nah kayak kemarin koruptor pada bebas. Kita ngomong secara ini, saya jujur aja. Kalau kayak gitu, semua juga korupsi. Begitu korupsi, cuma di penjara berapa tahun, habis itu bebas. Karena masih bertumpuk, tenang aja hidup nyaman. Kalau perlu kayak di Cina, udah deh.
begitu ketangkep kemarin koruptor sekjen komunisnya Partai Komunis juga langsung penggal, hukuman mati, selesai. Dan orang benar-benar takut korupsi, takut beneran. Kalau sekarang paling penjara juga nyaman, banyak pakai AC, hidupnya enak. Ya udah nggak usah pusingin lagi gitu loh. Tapi kalau sekarang kayak begini nggak ngerti juga deh. Makanya kayak anggota DPR saya rasa perlu dibubarin deh. Itu artis-artis yang nggak ada kerjaan, anggota DPR cuma geruk duit doang. Sebenarnya itu angka cuma berdasarkan perhitungan mereka. Jadi mungkin itu angka yang namanya pencegahan. Jadi yang harusnya terjadi korupsi dicegah, tapi angkanya terus dimasukkan untuk perhitungan. Jadi angka ratusan triliun itu bukan berupa sitaan. Kalau misalnya berupa sitaan kan harusnya disetor kas negara. Makanya cuma bualan pemerintah aja. Kalau misalnya dia bilang udah ratusan triliun itu cuma pencegahan lah, mirip seperti kasus Harvey Muiz gitu kan, yang waktu itu dia dibilang korupsi cuma berapa ratus miliar, tapi hitungannya sampai berapa puluh triliun. Itu karena potensi yang hilang, gitu kan. Jadi dana salah, nggak ada, memang nggak ada dananya, karena itu memang cuma pencegahan doang, tapi angkanya kita kelihatan nggak ada prestasi gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya kas negara tetap kosong, setorannya kecil, makanya mereka mengintensifkan pajak, semua dipajekin, ya begitulah, karena memang kasnya kosong, itu hilang habis. Kemarin dari Jaksa Agung kan 1 triliun satu orang, kemarin 50 kilo. Dari Timah 300 triliun. Dari beras yang terbaru 100 triliun. Ya enggak? Belum yang dari kelapa sawit. Dari kelapa sawit itu di Sumatera berapa triliun itu? Udah ribuan triliun uangnya. Karena memang pejabat kita itu kalau komentar supaya yang wah gitu, mungkin dia disorot, pintar kerja gitu kan. Itu padahal kan baru potensi. Kalau potensi kan nggak usah diucapkan. Kalau kayak Jaksa Agung itu kan itu memang uangnya ada di kamar, itu bolehlah diucapkan gitu. Jadi karena kan yang dirugikan sebetulnya bukan negara, tapi banyak yang dirugikan itu masyarakat. Kayak beras, timbangannya kurang, itu kan yang dirugikan kan bukan negara, tapi masyarakat yang dirugikan. Itu udah dikatakan rugi ratusan triliun. Presidennya itu percaya gitu, percaya sama bicaranya bawahannya, bukan percaya kepada ahlinya gitu. Yang dipakai yang bahasa yang wah-wah itu, yang saya kan kalau kata-kata seperti itu kan aib lah, aib negara gitu. Itu kemana-mana seolah-olah orang Indonesia itu koruptor semua. Yang jujur kan kayak kita banyak gitu. Mestinya kan itu barang aib yang nggak usah itu cukuplah dapat internal, tidak. Makasih banyak ya. Oke, tapi sebelum saya komentar, saya mau nanya dulu nih. Memang selama ini yakin ya bahwa barang bukti yang ditunjukkan itu asli? Nah itu dia masalahnya. Cuma sekedar ini aja untuk gimmick aja. Aduh, kadang-kadang saya juga merasa prihatin juga dengan bangsa ini. Kasihan malah para pendahulu kita aja kita sampai berjuang gitu kan. Ternyata anak cucunya kok itu ya jahat sih enggak, cuma jahat banget ya. Jahat enggak sih, tapi banget gitu ya. Satu kedua ini jahat banget udah di atas 10 berarti. Ya itu tadi itu ya, pemerintah perlu pengawasan juga karena kan bukan cuma sekali ini yang barang bukti itu nggak terdeteksi. Ingat kan Kapolres siapa sih Medan atau daerah Jakarta Utara ya, yang katanya sabu ditukar tawas itu dia jual sendiri. Terus sama buahnya nyabu yang apa sih kanit narkoba ingat bukan cuma itu aja, yang lainnya kan juga banyak. Makanya saya khawatir kemana uang triliun rupiah itu cuma atasnya doang, duit bawahnya ya saya nggak tahu apa sih. Kayak uang monopoli. Kita juga nggak tahu karena yang tahu kan mereka patuh aja sih. Bahkan Tuhan juga kadang-kadang bingung, kata Tuhan itu udah benar ternyata enggak juga kan. Jadi
jadi mungkin KPK, Kejaksaan mungkin perlu lembaga lebih apa yang kira-kira lebih garang tuh, kita bikin lembaga apa yang kira-kira lebih berani dari mereka gitu, supaya apa lebih greget itu nangkepnya, jangan cuma sekedar omong-omong doang dari yang atas, omong-omong aja semua dibikin sandiwara. Dari kita nih gampang bikin sandiwara kan. Jangan kan cuma sekedar bukti. Negara aja bisa dibikin mainan kok, hukum bisa dibikin mainan gitu loh. Jadi ya kalau ada apa namanya para mahasiswa atau para peserta yang kira-kira punya kemampuan untuk berkompetisi gitu untuk jadi caleg, cobalah suarakan rakyatnya untuk tahun depan supaya benar-benar negara kita tercipta dari hati nurani yang rakyat yang benar-benar bersih gitu, berkeinginan untuk membangun negara, jangan cuma sekedar ngabisin duit anggaran, ngabisin untuk foya-foya, nari-nari di ruang sidang, mempersiapkan sesuatu yang memalukan gitu loh. Apa-apa semua di sini udah pasti bisa dimanipulasi gitu kan, itu yang jadi masalah. Tapi gimana caranya kita menjungkir balikan yang apa melepas dari belenggu kebohongan ini, itu yang jadi yang PR kita sama-sama. Dan itu mulai dari diri sendiri deh, paling nggak itu yang paling bisa dilakukan. Dan sambil kita ketawain dengan cara kita sendiri. Iya, betul. Itu aja Pak. Jadi kejaksaan yang pamerkan uang itu ya. Iya, kalau saya sih tadi saya bilang minta diaudit saja lah hasil-hasil yang diambil oleh penegak hukum, uang yang disita oleh penegak hukum diaudit saja lah. Hasil uang yang sudah diambil penegak hukum diaudit, hasil sumber daya alam kita, pertambangan, kelautan, perkebunan, semuanya yang ada di bumi Indonesia diaudit saja. Nggak perlu biar mereka teriak sekian ratus triliun, sekian juta triliun, kayak kita sebagai rakyat cuma minta yang jelas saja diaudit, dipublikasikan ke rakyat. Karena sampai detik ini kita nggak jelas hasil pertambangan kita, hasil perkebunan kita, hasil kelautan kita, sampai kaki uang yang triliunan katanya sudah disita oleh negara. Nggak tahu kan benar atau tidaknya, kan mereka bisa bercuap-cuap. Cuman kita minta ulang lagi, sekali lagi diaudit. Coba yang 6 tahun saja masih berkeliaran, belum eksekusi, udah eksekusi belum? Nah, masih jalan-jalan ke mall-mallan. Ya itulah Indonesia, Mbak Nena. Jadi segelintir manusia yang mengelola negara ini, saya kembali lagi bilang, ya memang nikmat lah. Ya sebenarnya sih kalau dibilang alasannya butuh banyak duit, ya mereka kan bisa bilang kan butuh makanan bergizi, butuh pesawat tempur buat pertahanan. Emang kurang kan, udah itu butuh tembok laut. Ya kan segalanya itu kan memang alasan yang benar. Cuman kan yang kita permasalahkan pelaksanaannya gitu loh. Apakah 100% dana yang dipakai itu benar-benar dipakai atau ada yang berkurang dikit gitu. Saya ngomongnya dikit aja. Jadi kalau misalnya di kenyataannya itu nggak sesuai, ya kan berarti kan tujuannya nggak tercapai gitu loh. Ya kan tujuannya nggak tercapai, ya itu tadi dibilang bohong kan, berarti bohong itu sebenarnya sangat sulit untuk tidak dilakukan gitu loh. Kejahatan yang paling sangat sulit tidak dilakukan itu bohong, Mbak Nina. Orang bisa bunuh, bisa curi, bisa apa, tapi bohong itu belum tentu ada satu orang yang nggak melakukannya. Itu sulit sekali. Mau bilang white lies, bohong putih, bohong terpaksa atau bohong demi kebaikan, pasti sulit itu. Kalau orang nggak bohong itu jarang ada yang bisa lah gitu. Nah, masalahnya saya nggak sukanya itu kenapa mereka bilang buat rakyat, tapi prakteknya enggak gitu loh. Dan kita itu saya bingung kalau misalnya emang pada demo nih mau diganti semuanya, nggak ada yang jadi DPR dong. Kalau misalnya semuanya terlibat gitu kan, kayak Komisi 11 itu, jadi yang duduki siapa? Kan tetap itu sistem itu kan butuh perwakilan. Makanya kemarin ngomongnya kapan bikin partainya, Manena, gitu aja. Iya, kemarin kan sempat digusur sebentar, diganti, bermanuver. Nah, ini kita angkat lagi karena baru kemarin 2 sesi ya. Gak apa-apa sih, kalau topik yang sama. Oke, ya itulah negara kita ini nggak tahu nih benar atau tidak.
kenapa ya, heran ya, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga yang katanya dulu diagung-agungkan sama pemerintah buat numpas korupsi, tapi kayaknya lembaganya sudah mulai lemah sekali atau berpihak sama koruptor. Jadi soal pengembalian aset sampai ratusan triliun pun juga kayaknya itu apa benar atau tidak. Jadi kadang ya kayak Kotoni bilang, kita ini rakyat biasa ini seperti merasa dibohongin. Dibohongin gitu. Kayak anak kecil dibohongin sama orang gitu ibaratnya gitu. Jadi ya saya sih nggak percaya lah. Kalau saya sebagai rakyat biasa ya, aku nggak percaya. Program pemerintah yang katanya bagus, kayak makan bergizi gratis contohnya, itu aja anggaran berapa triliun, berapa ratus ribu triliun aja dikeluarkan. Apa hasilnya? Ya nggak ada yang kita dengar nih sekarang ini. Bahkan banyak yang keluh kesah. Sekolah-sekolah, murid-murid siswa-siswi sekolah yang di tempat yang terpencil aja ada yang nggak dapat jatah. Jadi apakah bilang program ini berhasil? Saya bilang tidak. Jadi ya ibaratnya gitu, pemerintah kita itu memperkaya diri, menghambur-hamburkan anggaran yang seperti ini hasilnya. Jadi tidak ada yang maju negara kita ini. Jadi ya ekonomi kita juga makin ngedrop. Udah kayak penyakit kanker stadium akhir itu saya bilang. Tidak ada obatnya itu buat nyembuhin. Jadi ya kita yang berharap sama sang pencipta lah gimana jalannya. Apa sih ini barang? Oke, ya pengennya sih gini ya, semangat aja semangat. Kita harus tetap semangat untuk bisa mengkritisi hal-hal beginian ya. Karena kalau nggak bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Iya kan? Iya. Jadi harapannya yuk sama-sama mulai bergandengan tangan supaya konstitusi ini buat jadi raja dari segala raja. Undang-undang supaya jadi tonggak tolak ukur untuk setiap kebijakan, siapapun presidennya, siapapun menterinya, siapapun polisinya, siapapun TNI dan siapapun rakyatnya. Jadi yang rakyat punya kewajiban untuk menjadi yang berkewajiban, dan mereka punya kewajiban untuk bisa menata kelola dengan aturan konstitusi. Kalau enggak, ya masyarakat bisa jadi juga penegak. Akhirnya akan ke sana nggak sih? Iya nggak sih? Iya nggak? Karena udah krisis sosial, krisis mental, krisis apalagi udah mulai krisis ekonomi, pangan segala macam, susah sekolah, susah makan nih. Jadi udah apa yang diangkat? Udah nggak ada lagi kekuatan yang diangkat, udah benda-benda yang nggak lagi berharga. Ya parang tadi. Jadi gue nggak ngerti juga tuh, kemarin sempat review juga kan di YouTube tuh, di YouTube kita ngebahas luar biasa pas saya ngebahas. Jadi pemerintah budak apa gimana ya? Kita ini pelaku usaha, ya oke lah, kita bicara buat ini dulu ya, buat jadi statement hari ini kan bicaranya dilarin kemana itu barang-barang yang di store. Nah konteksnya sekarang pelaku usaha, kami pelaku usaha melakukan setoran yang seharusnya digariskan sama mereka pun mereka ada nego, itu yang bingung. Gimana aturan katanya mereka datang ke kita nih sekarang masalah royalti lah, bicaranya aturan. Menurut aturan begini pak, begitu pak. Anjing gue bilang, lu sebelum lu datang ke gua aja lu sempat nawarin masalah nego. Itu ada loket, ada platform yang jelas, clear. Kalian orang-orang daerah sempat datang menawarkan lamsam, aman. Kan gila gue bilang. Nah sekarang bicara masalah aturan yang mana, kalian juga ngomongin aturan juga berdasarkan arahan, kalian nggak paham. Kalian direkrut dari mana juga nggak tahu, jual sawah malu, lu belum bisa pakai seragam itu. Ya enggak. Sekarang orang yang nangkap di jalan yang pada sosok nih barusan gua naik motor, weng gitu kan. Buruan pada pindah deh GKN. Lagian itu orang beneran nggak masuk, beneran pakai sekolah akademinya. Jangan-jangan tadi yang gue bilang jual sawah, jual gunung, jual ginjal, jual apa kan buat jadi punya seragam dihormati. Jadi begitu dia jadi seragam,
Waduh, apa aja dihayuin, dihalalin supaya balik modal dulu, kembali beliin gunung lagi, gunung satu dijual biar dapat gunung 5 gimana? Pakai seragam kau nak gitu kan? Jadi guys, please pemerintah yuk konstitusinya udah dipegang. Jangan sampai ini masyarakat punya yang mereka dengan segala keterbatasan bangun gitu. Ngeri. Ya. Itu yang dikhawatirkan ya, gerakan itu terjadi. Semoga tidak. Oke, kita komentarin Siap. ini ya. Ini kan pemerintah sekarang ini itu mengambil fake data untuk diglorifikasi. Ya, saya barusan nonton lagi podcast. Kemarin saya udah ngomong banyak ekonom ini. Helios mengajukan data 5,12% ini ke PBB. Ya, hal ini lumrah ya, jangan dianggap ini Helios pengkhianat atau apa ya. Ini data ini kalau kita nggak original, itu sangat misleading, bisa menyebabkan salah ambil kebijakan ya, dalam sektor, termasuk investor, termasuk rakyatnya. Kalau kita nih anggap 5,12%, fine loh, was spending aja money ya, kan gitu. Padahal kedepannya ternyata lebih susah. Betul, justru saya lihat clarify ya, biar ini tidak menyesatkan masyarakat. Oke. Exactly. Jadi pemerintah harus clarify ini datanya dari mana, supaya orang yakin dan ada trustnya tetap ada. Kalau ini dilanjutkan terus, ya ambruk nanti suatu saat ya. Ya, hal ini juga pernah terjadi di India, ya juga begitu. Ya, orang banyak nggak percaya. Jadi gini, ini kembali lagi ngomong apa penyitaan korupsi. Ini kan glorifikasi. Saya geli melihat kejaksaan pamerin yang uang 1T itu di satu ruangan dan panggil wartawan di foto-foto. Memangnya sebodoh itu. Ini penegak hukum mesti pamerin uang tunai itu kan tinggal di ngomongin aja kalau Anda punya kredibilitas. Iya betul. Nggak perlu dong pamerin begitu. Atau itu kan kerjaan banyak. Atau kalau perlu buka-bukaan account dong ya. Iya, di account aja dong. Betul. Itu kerjaan banyak sekali, itu mesti tarik tunai 1T. Kemudian nanti store balik lagi, kurang kerjaan. Kan tujuannya hanya ingin menunjukkan kepada rakyat, ini nih kerjaan gua. Ini ngibul. Kita tahu narkoba yang disita tahu-tahu dijualin sama polisi. Kan itu bukan sesuatu yang aneh lagi kita dengar kita tahu gini. Betul, very common ya, udah sangat masyarakat tahu. Very common. Nah, ini kerjaan sedikit, oke lah dia ada ini, tapi diglorifikasi, saya ngeri kan. Suatu saat kita ketemu bottomnya, ya. Ini dan ini akan berlanjut. Saya melihat ini akan berlanjut karena apa? Karena karakter Bapak Presiden kita. Ya. Ingatlah dulu dia kalah pemilu, tapi dia cukup sujud syukur bahwa dia menang. Berdasarkan apa? Kan itu surveinya yang ngaco, tapi dia dengar, dia sujud syukur dan mengaku dia yang menang. Nah ini akan terjadi ke depannya, masih akan terjadi. Jadi siap-siaplah ya, kita punya mental, jangan kena kibul, ya, tetap berhemat, tetap jaga kesehatan, jaga cash is the key. Kita nggak tahu krisisnya kapan akan siap sedia datang menghadap. Makasih. Kita tuh selalu monitor ya pas SM tiap pagi, kita juga ikuti BO ya. Cuma makin hari itu betul harus komentar apa gitu loh. Itu loh Nen. Kayaknya negara ini enggak apa ya, kita ini kehabisan, gue tuh harus ngapain gitu. Sampai anakku yang pertama bilang,
sepertinya Indonesia ini tinggal nunggu bubarnya dah mah, dia bilang seperti itu. 22 tahun ya anakku itu, dia ngomong gitu, seperti patah arang gitu loh. Dia tuh seperti, dia tuh nggak ngerti, padahal dia udah kerja iya, kuliah iya, bagaimana yang nggak pegang apa-apa gitu. Itu bayangan kita sekarang di ulang tahun ke-80 RI. Jujur aku sedih, aku sholat, aku nangis. Kenapa? Kok negaraku seperti ini ya? Gitu. Padahal negara kita kaya, semua serba ada, kita selalu menggembar-gemborkan negara kita besar. Tapi karena salah kelola, keserakahan, ketamakan pejabatnya, inilah yang menyebabkan negara kita seperti sekarang. Nah, merasa mau berhasil, itu yang kalaupun iya ya, walaupun saya nggak yakin, itu lebih besar dananya untuk mengejar-ngejar koruptor itu loh. Dibanding hasilnya. Iya. Belum seperti Setnov. Itu nggak sebanding dengan yang dia ambil, yang dia drama, ya, yang dia kerjain, yang dia hukumannya dia jalani. Itu nggak sebanding, men. Tapi memang negara kita ini sekarang sedang dalam kepalsuan semu. Kita bahas soal apa? Pertumbuhan ekonomi yang 5,12 ini. Ya. Oke. Ini juga semu. Kenapa? Kita ingat kuartal pertama, kenapa kita mencapai 4 sekian? Itu kan karena adanya diskon listrik 50% selama 2 bulan. Artinya apa? Masyarakat bisa belanja dari situ. Bukan masyarakat menghasilkan dana sendiri, bukan masyarakat bisa berhasil sendiri kan. Uang negara diberikan untuk belanja, lalu dihitung sebagai pertumbuhan ekonomi. Jadi switching spending ya. Nah, sekarang kuartal kedua MBG dimasukin ke situ. Lagi-lagi palsu, semu yang ditampilkan. Wajar saya lihat tidak percaya, saya aja bingung kok bisa. Dapat dari mana? Faktanya masyarakat banyak yang ngalamin kesulitan, pengangguran merajalela gitu. Nah itu MBG masuk. Ya iyalah sampai 8 lah, sampai tahun depan juga. Masukin aja semuanya ke situ. Sekolah rakyat masuk, MBG masuk. Rakyatnya tetap aja nggak bisa apa-apa. Gitu loh, Nen. Jadi negara kita sekarang sedang penuh dengan kepalsuan. Ini akibat apa? Memilih pemimpin karena kasihan. Coba lihat netizen. Kita memilih Anda karena kasihan, 3 kali kalah, itu loh yang ramai kan? Sehingga seperti ini hasilnya. Negara kita negara besar, mestinya dipimpin orang yang mumpuni, bukan yang selalu kalah. Gitu. Nah, sekarang apa yang mau kita harapkan ke depan? Nenek kemarin bilang, baru lihat anak-anakku semalam gimana ke depan. Emang aku enggak. Anakku sekarang yang bungsunya SMA. Sedih banget ya, serius sedih banget. Itu beda dengan zamannya bapak ibu aku dulu di zaman Orde Baru. Mereka buta huruf tapi mereka bisa hidup berjaya, Nen. Asal mau kerja keras dulu bisa. Sekarang lu mau kerja keras sungsep juga nggak mati buat dapat rumah. Bener itu bener. Jangankan rumah, buat makan besok pagi banyak yang orang nggak bisa. Betul. Ini aja bertahan hidup standar aja kita perlu kerjanya effort banget gitu nih. S1 ojol banyak, S1 PPSU bebersih jalanan banyak. Apa yang terjadi sekarang? Ini angkatan anakku kemarin banyak yang nggak melanjutkan sekolah. Alasannya apa? S1 juga ngojek, S1 juga bersih-bersih got, menurunkan semangat anak-anak kita untuk mencapai pendidikan lebih tinggi. Betul. Saat ini akibat pemerintah lihat negara yang nggak bisa menjamin apa-apa pada rakyatnya. Tapi saya bilang ke anakku, nggak bisa begitu, kita harus pintar, kita harus punya skill. Kalian keluar negeri pun akan dihargai kalau kalian punya skill. Saya bilang gitu. Jadi memang sih alhamdulillah anakku tetap berjalan ya, tetap seperti mamanya. Biarin aja negara mau ngapain, terserah, saya bilang. Yang penting kita punya cara sendiri untuk memajukan bangsa ini. Yang jelas negaranya, yang penting diri kita dulu sekarang, Nen. Betul. Anak Setuju. Iya. Karena negara udah ada yang ngurus, mereka kampanye seakan-akan paling pintar loh, paling bisa. Beda kita di perusahaan. Saya waktu ditunjuk jadi manajer keuangan berapa tahun yang lalu, saya bilang enggak, saya belum tentu bisa, saya belum tentu sanggup. Tapi negara sebesar ini semua mengaku bisa, semua mengaku sanggup. Ketika udah jadi, alasan macam-macam, iklim lah, geopolitik lah, global lah, semua jadi alasan untuk tidak bisa berbuat apa-apa negeri ini, kecuali jadi pecundang terus. Di mata Amerika kita nggak ada harganya, nggak ada nilainya nih. Oke?
inilah, saya ambil satu contoh aja deh Kak ya. Kenapa selalu kurang Kak? Kortek deh Kak. Kebetulan saya kan juga nggak jauh dari itu kita. Kortek 1 triliun Kak. Lagi bercanda atau apa? Itu jelas bancakan Kak. Itu baru paket 1 Kakak. Masih ada paket puputnya sayang. Kalau ibarat rumah tangga, ngurus uangnya ugal-ugalan Kak. Kalau kita punya istri, terus ngurus duitnya ugal-ugalan, kita ceraiin aja Kak. Gitu. Penghasilan gue 1.000, keluarnya 2.000. Mikirin nggak tuh yang bayar pajak? Kan kagak. Mereka enak aja. Nih tadi saya baru cerita nih perjalanan saya antar anak ke sekolah Kak. Saya bilang sama anak, kalian lihat tata kelola negara ini. Anak saya baru masuk SMA 1, umur 14 Kak, di SMA. Saya bilang, lihat bagaimana menteri dipilih itu bukan dari profesionalitas, dan dari balas jasa. Negara kita sedang menuju ke sesuatu yang gelap, kita nggak tahu, saya bilang. Kalian ini generasi penerus seperti yang saya bilang sama kakak waktu kita ketemu kemarin. Concern kita itu adalah di anak Kak, penerus. Semua ini gak jelas. Kalian belajarlah yang pinter. Satu saat ikuti adik saya jejak Kak. Kan saya ada cerita. Adik saya keluar dan tinggal di luar, dia kejar mimpinya. Dan kita dicap nasionalis. Oh, tidak nasionalis. Oh, sorry ya, Anda yang tidak nasionalis. Ketika Anda mimpin, ugal-ugalan semua pemimpin kita sebelum-sebelum. Apakah Anda menjalankan amanat undang-undang Pancasila? Enggak. Semua sibuk memperkaya diri sendiri. Bahkan, ya sorry, catatan terakhir Pak Jokowi sayang sekali Anda cederai gitu. Padahal Anda cukup bagus di awal. Bahkan jauh lebih bagus dari saat ini, jauh nggak bisa dibandingin. Tapi yang terjadi apa? Kita dipertontonkan seperti ini Kak. Saya cerita dikit lah. Saya suka jogging sama seperti Papa ya. Dan saya suka ke pasar Kak. Jadi saat saya jogging, saya beli kecap sama salah satu pedagang dan saya ngobrol. Gimana? Aduh, saya minta tolong, dia bilang. Sepi banget, dia bilang. Yang jual udah tua, sekitar 60-70 tahun. Kak. Jadi kalau mau dibilang pertumbuhan ekonomi baik-baik aja, lu turun nggak sih ke bawah? Iya, betul banget itu. Itu pada teriak di pasar semua. Karena saya jogging, saya jalan ke pasar. Saya itu jogging, ngarahnya pasti ke pasar sama istri sambil ngobrol-ngobrol gitu. Lah, negara kita semua pejabat, waduh, sorry to say lah, mereka nikmat mana yang kau dustakan? Yang bisa terima gaji dari negara, terus mendukung. Aduh, nonsens selalu ngomong apa sih? Ya nggak Kak? Ya, semua tuh sedang ngebohongin seluruh rakyat Indonesia. Kita ini selalu dicekokin sesuatu yang sesat dari kecil, bahwa pejabat itu adalah majikan, kita itu adalah jongos. Itu semua dicekokin sampai hari ini. Makanya Kak, mimpi kita tuh pengen pemimpin siapa, kemarin kita bilang yang rasanya nggak mungkin karena musuhnya banyak. Orang yang benar-benar mau ngebangun negara tidak akan bisa jadi pemimpin Kak. Yang bisa adalah penjilat. Itu betul. Jadi faktanya ngomong apa? Kejagung keluar apa, sita duit Kak, nggak sebanding sama jumlah korupsinya. Nggak even itu mungkin nggak 10%, nggak 20% Kak dari total. Bahkan dibilang Setia Novanto 2,3 triliun itu kan baru paket keberapa Kak, dan dia keluar bahkan dibilang dijemput mobil mewah. Emang susah Kak? 7 tahun di penjara, keluar masih punya mobil mewah. Mobil mewah yang jemput dia keluar Kak. Terus lu mau bilang apa? Lu jadi presiden dari apakah sedang dilemparin comberan ke muka Kak? Lu berapi-api ngomong atasi korupsi. Aduh,
susah lah Kak, susah. Saya juga kehabisan kata-kata ya. Apa yang kurang? Ya saya cuma tambahin sedikit doang. Terus coba lihat deh Kak, koruptor yang keluar penjara nggak ada yang mau pilih apaan sorry ya. Dilepas Kak. Oke. Siap Dede. Ya, kalau dibilang bohong itu masalah kecil, sebenarnya bohong itu adalah masalah yang besar ya. Kalau yang Kristiani tahu cerita, atau yang Islam juga tahu kisah Adam dan Hawa ya. Kita semua kan mati gara-gara kebohongan yang pertama, di mana katanya makan buah nggak apa-apa malah jadi seperti Tuhan. Nah, tapi kan akibatnya semua manusia mati sekarang. Nah itulah sekarang bangsa ini bisa mati kalau dibohongin terus. Kasihan sekali. Cuma masalahnya gimana caranya kita mengatasinya nih? Harusnya ada satu langkah yang lebih konkret lagi ya, supaya ya paling nggak kita berdayakan diri sendiri, kemudian bisa bantu orang lain. Itu sih yang kita bisa lakukan. Ya, kita aja lah ya tadi sudah banyak diulas. Ya memang seperti itu. Bingung juga mau mulai dari mana. Yang paling penting adalah mulai dari diri sendiri. Jadi sehingga kadang kan sesuatu yang besar itu dimulai dari langkah pertama dan langkah yang kecil ya kan Ina ya. Jadi kalau kita berharap terlalu muluk untuk merubah orang lain, kayaknya kok ya nggak bisa ya. Ya kita mulai dari diri sendiri, mulai dari setelah diri sendiri, mungkin orang-orang terdekat kita, keluarga, saudara. Terus baru kalau memang memungkinkan, ya kita bisa ke yang lebih luas. Jadi istilahnya apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan kita bisa berdampak untuk banyak orang. Tetapi kalau tidak, ya sudah paling tidak ya, walaupun kesannya ya Kak Nena ya, kesannya walaupun dibilang tidak nasionalis, tapi lah ya mau gimana lagi juga. Istilahnya kayak cari selamat sendiri-sendiri gitu kan, karena kan kita nggak mau juga kan tenggelam bareng gitu kan. Kalau memang bisa diperbaiki, bisa diajak berubah, berbenah, ya semoga bisa berbuah gitu. Tapi kalau misalnya ternyata diajak juga nggak mau, cari jalannya sendiri-sendiri ya terus akhirnya kita tempuh jalan masing-masing. Yang penting kan selalu ku cari jalan terbaik gitu. Iya, siapa? Mau bertanya seperti kayak netizen, kok katanya banyak duit, tapi kok pajak ditaikin. Haus duit terus. Itu terus joget-joget di Istana Negara kemarin. Iya. Itu kan melukai hati rakyat itu. Rakyat nggak ikut-ikutan di situ. Rakyat banyak yang miskin sekarang ini, yang susah. Dagangnya susah, sepi semua. Itu abang lihat di sana, Pak Presiden yang terhormat. Itu lihat dulu dong itu. Udah gitu naik pajak sampai ada 1000%, ada 250%. Di Bone lagi ricuh juga di Sulawesi Selatan. Jadi itu kebohongan apa yang diungkapkan? Kalau mau banyak duit, mau dari korupsi, ya nggak ngejar-ngejar pajak dong. Pajak itu kan gimana ini kan katanya ada paradok ini, seperti yang ditulis oleh Pak Presiden Prabowo, paradok. Nah itulah, jadi saya nggak ngerti lah gimana ini negara. Sedangkan yang kasus hukum belum beres, masalah SIM filter belum beres, masalah ijazah Jokowi aset atau palsu kita juga nggak tahu. Apa itu benar atau enggak? Itu kan mesti dibuktikan semua. Jadi jangan dimain-mainkan seperti ini. Iya. Jadi apa kita ini susah jadinya. Ya saya hanya sebagai masyarakat awam ya melihatnya. Saya bukan profesor, doktor dan segala macam itu. Tapi saya hanya ingin menyampaikan kalau dibilang berkekurangan. Iya. Ya, kalau lihat sumber-sumbernya ya pajakin ini, pajakin itu. Waduh, macam-macam nih pajakin. Makan tanah orang ya. Mungkin mereka kerja di luar negeri 5 tahun, pulang-pulang udah diambil. Nah, kenapa dibilang ini dana itu korupsi di mana aja? Nah, itu pertanyaan betul bagus. Memang harus transparan. Kasih tahu ke masyarakat.
uangnya dari sini, APBN-nya maksudnya masuk kemana-mana aja, bidang-bidangnya gitu. Tapi satu hal yang saya mau kasih masukan aja nih kepada pemerintahan, supaya APBN-nya mencapai yang diinginkan maksimal, bisa nggak sih kalau setiap daerah itu saweran aja? Ini tiap provinsi kan ada banyak nih, ada 40-an kalau nggak salah sekarang. Mohon maaf kalau saya salah, 40 lebih ya. Dulu kan saya tahunya ada 27 provinsi. Jadi udah ketahuan kalau saya tuh masih tahu lah di zaman Soeharto. Sampai sekarang ini saya masih tahu. Tapi yang saya lihat, kenapa kekurangan terus? Dana APBD kan banyak yang didepositoin kalau nggak salah ya. Nggak dipakai seperti yang di Bandung. Katanya kayak siapa bilang itu, gubernurnya bilang ini di mandek aja, ini nggak dipakai-pakai duitnya. Ya sudah, saweran aja setiap seluruh Indonesia ya, tiap ini provinsi saweran, pasti APBN-nya sudah nggak minta-minta lagi ke masyarakat. Oke, itu aja sih masukan saya. Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Andi atas komentarnya untuk sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih banyak yang sudah memberikan opini. Nanti saya Anita Wijaya.